Saya akan menjelaskan tentang fiksasi, yaitu stabilisasi unsur penting pada jaringan sehingga unsur tersebut tidak terlarut, berpindah, atau mengalami perubahan selama prosedur selanjutnya. Adapun tujuan fiksasi yaitu mengawetkan jaringan, mengeraskan jaringan, menghambat proses pembusukan dan autolisis, dan pemadaman koloid. Ada juga jenis larutan fiksasi yaitu aldehida, merkuri, alkohol oxidizing agent, dan pikrat. Adapun macam-macam larutan pengawet yaitu formalin, Muller, Boyne, Zenker-formol, etil alkohol, asam asetat alkohol formalin, dan Heidenhain-Susa. Adapun persiapan untuk melakukan fiksasi yaitu untuk alat bahannya wadah tempat sampel jaringan, label, dan pensil. Bahannya yaitu bahan fiksasi. Untuk prosedurnya yaitu sampel jaringan yang dikirim di laboratorium dipilah-pilah menjadi 3 bagian, yaitu besar, sedang, dan kecil. Lalu sampel jaringan yang telah dipotong atau yang kecil dimasukkan ke dalam kaset. Lalu kaset yang telah berisi jaringan dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi larutan fiksasi. Lalu inkubasi pada suhu kamar minimal 24 jam. Selanjutnya dilakukan proses dehidrasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang dehidrasi. Dehidrasi adalah proses pengeluaran air dari jaringan agar jaringan tersebut dapat diisi oleh parafin sehingga dapat diiris tipis. Tujuan dari dehidrasi yaitu agar seluruh ruang-ruang antar sel dalam jaringan dapat diisi dengan molekul parafin. Untuk macam-macam larutan dehidrasi yaitu alkohol, sukrosa 20%, metil alkohol atau spiritus. Untuk persiapan melakukan dehidrasi itu ada alat bahannya, yaitu wadah untuk tempat pemrosesan, pinset untuk ambil jaringan, pensil, dan label. Untuk bahannya itu bahan untuk dehidrasi. Untuk prosedurnya yaitu siapkan wadah berisi bahan dehidrasi sebanyak 5 tepat. Isi masing-masing wadah dengan alkohol 50%, 70%, 80%, dan 95% dan alkohol absolut. Sampel jaringan yang ada di wadah fiksasi dicuci dengan air mengalir hingga bersih dari larutan fiksasi. Masukkan sampel jaringan yang telah dicuci ke dalam wadah yang berisi alkohol 50% selama 3 jam, yang mana setiap 3 jam sekali alkoholnya diganti. Lalu ambil sampel dari jaringan yang berisikan alkohol 50%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisikan alkohol 70% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali diganti alkoholnya. Begitupun seterusnya hingga tempat yang berisikan alkohol 95% lalu dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan alkohol absolut selama 1 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Lalu selanjutnya dilakukan proses clearing. Di sini saya akan menjelaskan tentang clearing. Clearing atau pembandingan adalah suatu tahap untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Tujuannya yaitu agar jaringan dapat dimasukkan ke dalam parafin. Macam-macam larutan clearing yaitu kloroform, benzena dan silena, cedarworth oil, benzil benzoat, dan metil benzoat. Untuk alat dan bahannya yaitu wadah untuk tempat pemrosesan, pinset untuk ambil jaringan, pensil, dan label. Untuk bahannya itu bahan untuk clearing. Prosedurnya, siapkan 2 bahan yang masing-masing berisi larutan clearing dengan label clearing 1 dan clearing 2. Ambil jaringan dari proses akhir dehidrasi dengan menggunakan pinset, lalu masukkan ke dalam wadah clearing 1 selama 30 menit. Jika sudah, ambil jaringan dari wadah clearing 1 dengan menggunakan pinset, lalu masukkan ke dalam wadah clearing 2 selama 30 menit. Selanjutnya tahap integrasi atau pembenaman, yaitu proses pengeluaran cairan pembening atau clearing agent dari jaringan
dan menggantikannya dengan parafin atau bahan plastik. Tujuannya yaitu agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembening karena sisa cairan pembening dapat mengkristalkan dan sewaktu dipotong dengan mikrotom. Adapun macam-macam zat integrasi yaitu parafin cair panas, paraplast, dan plastik. Untuk persiapannya yaitu untuk alat bahannya sama saja seperti yang sebelumnya, tetapi di sini ada tambahan yaitu oven. Dan untuk prosedurnya yaitu ambil jaringan dari proses akhir clearing, lalu masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisikan parafin yang sudah mencair, lalu masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56 derajat Celcius sampai 59 derajat Celcius dan inkubasi minimal 2 jam. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian blocking. Blocking atau pengecoran adalah proses pembuatan blok preparat dengan menggunakan bahan dari parafin. Tujuan dari blocking yaitu agar mudah diiris saat dipotong dengan mikrotom. Untuk persiapannya yaitu untuk alatnya, alat pencetak dapat berupa besi berbentuk L atau leg heart atau cetakan mold, pinset, teko untuk menuang parafin, label, dan pensil. Untuk prosedurnya yaitu ada dua macam cara. Untuk cara lama yaitu menggunakan potongan besi berbentuk L. Untuk cara kerjanya yaitu dua potong besi disusun di atas lembaran logam hingga rapat dan membentuk ruangan seperti kubus. Tuangkan sedikit parafin cair di bagian pinggir tempat pertemuan potongan besi agar tak bocor. Kemudian ambil jaringan dari oven hasil proses integrasi dengan pinset ke dalam ruangan kubus. Selanjutnya parafin dituangkan ke dalam ruangan kubus. Hal yang harus dicegah adalah jangan sampai gelembung udara mengisi blok parafin tersebut. Untuk cara baru yaitu dengan menggunakan cetakan dari plastik dan piringan logam. Dengan cara ini, stoplas dari plastik diletakkan di atas piringan logam. Untuk cara kerjanya yaitu tuangkan sedikit cairan parafin ke dalam cetakan tersebut. Secepatnya masukkan jaringan dengan menggunakan pinset yang telah dipanaskan agar parafin tak beku dan diatur posisinya dalam cetakan. Parafin cair kemudian dituangkan kembali hingga menutupi seluruh cetakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang setting. Setting adalah pengirisan blok parafin dengan mikrotom. Tujuannya yaitu agar jaringan dapat dipotong dengan sangat tipis dan didekatkan pada glass object. Untuk persiapan melakukan setting yaitu alatnya mikrotom, pisau mikrotom, water bath, glass object, blok parafin, dan sakelit atau kuas. Untuk bahannya yaitu zat perepat dapat berupa albumin dari putih telur. Untuk prosedurnya itu persiapannya. Untuk persiapan pisau mikrotom harus diasah sebelum dipakai agar jaringan dapat dipotong dengan baik dan tidak koyak. Untuk persiapan objek las yang direkatkan, preparat harus telah di-coated atau disalut dengan zat perekat seperti albumin atau putih telur. Untuk persiapan water bath atau wadah berisi air hangat dengan temperatur 37-40 derajat Celcius dan persiapan sakelit atau kuas. Untuk tekniknya yaitu rekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduknya di mikrotom, lalu letakkan pisau mikrotom pada tempatnya dan atur sudut kemiringannya, lalu atur kekebalan potongan yang diinginkan, biasanya pakai ketebalan antara 5-7 mikrometer. Lalu gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah blok preparat secara teratur dan ritmis. Untuk pita parafin yang mengandung jaringan lalu dipindahkan secara hati-hati menggunakan sakelit atau kuas dalam water bath yang temperatur diatur 37-40 derajat Celcius. Lalu setelah pita parafin berkembang dengan baik, tempelkan pita parafin tersebut pada gelas objek yang telah disalut dengan cara memasukkan gelas objek ke dalam water bath dan menggerakkannya ke arah pita parafin. Lalu setelah air mengering dan pita parafin telah melekat dengan kuas, simpan gelas objek berisi potongan parafin dan jaringan sampai saatnya untuk diwarnai. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang staining atau pewarnaan, yaitu proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur
Dan di sini pun ada alat dan bahannya, yaitu preparat hasil dari staining jar, dan cover glass. Dan bahannya itu pewarnaan hematoksilin eosin, alkohol 95%, 90%, 80%, dan 70%, lalu silol dan Kanada balsam biru atau basofilik, serta eosin yang merupakan counterstaining hematoksilin, digunakan untuk memulus sitoplasma sel dan jaringan menyambung dan memberikan warna merah muda dengan nuansa yang berbeda. Di sini pun ada alat dan bahannya. Yang pertama, preparat hasil staining gel, cover glass. Bahannya pewarnaan hematoksilin eosin, alkohol, silol, dan Kanada balsam. Untuk cara kerjanya yaitu preparat hasil staining dengan menggunakan staining jar dimasukkan ke dalam silol 1 dan silol 2 dengan menggunakan staining jar sampai parafin hilang dari preparat, kurang lebih masing-masing 5 menit. Lalu masukkan preparat ke dalam larutan alkohol dengan gradasi yang menurun dari 90%, 80%, 70%, dan 50%, dan air masing-masing 3 menit. Lalu masukkan dalam larutan hematoksilin selama beberapa menit, bergantung pada umur hematoksilin dan kedalaman warna yang diinginkan. Lalu bilas dengan air mengalir sampai warna biru itu hilang. Setelah itu observasi di bawah mikroskop. Jika masih terlalu biru, cuci lagi dengan air mengalir selama beberapa menit. Setelah itu masukkan ke dalam larutan eosin selama beberapa menit, bergantung pada umur eosin dan kedalaman warna yang diinginkan. Lalu masukkan ke dalam alkohol dengan gradasi naik dari 50, 70, 80, dan 90% masing-masing 3 menit. Lalu masukkan lagi ke dalam silol 1 dan silol 2 selama 3 menit. Lalu ambil preparat dan tutup dengan kaca penutup yang diberi Kanada balsam atau entelan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang labeling. Labeling adalah pencatatan kembali dengan detail dari jaringan pada gelas kaca atau preparat seperti nomor registrasi pasien, nama organ, asal sampel, tanggal pembuatan, dan lain-lainnya. Tujuan dari labeling itu menghindari kesalahan atau tertukarnya preparat satu dengan yang lainnya saat pengamatan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Untuk persiapan melakukan labeling, ada bahan dan alatnya. Untuk alatnya yaitu label dan spidol. Untuk bahannya, preparat hasil dari staining. Untuk prosedur kerjanya itu ambil preparat dari hasil pewarnaan, lalu tulis label sesuai dengan identitas pasien, lalu tempelkan pada preparat. Selesai.